Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini kita bakalan ngebahas hero Archer lagi. Seperti biasa, karena gua role-nya Archer, otomatis hero Archer itu dapat sedikit kespesialan gue bahas lebih dahulu daripada hero yang lain. Mari kita mulai. Oke, kali ini kita kembali lagi ke akun kecil kita untuk mengecek hero yang ada di season XX. Dikarenakan akun utama kita itu masih di season ketiga ya, belum sampai ke season keempat atau XX ini gitu. Dan entah nanti ke depannya itu bakalan terus XX dan seterusnya, atau bakalan nanti ada XX 1, 2, 3 dan seterusnya. Gua nggak tahu. Mari kita lihat saja apa yang terjadi setelah KVK 4. Namun yang jelas kita bakalan bahas soal hero Archer lagi yang ada di season X. Itu di sini bisa kita lihat nama hero-nya adalah Sasa. Kemarin kita sudah bahas soal Alf. Dan sekarang kita bahas soal Sasa. Dan di sini latar belakangnya Sasa itu bisa kalian cek sendiri, alur ceritanya bagaimana dan kehidupannya si Sasa juga bagaimana. Lalu tipenya Sasa, di sini tipe Sasa itu adalah Archer, PvP dan skill. Jadi dia ada tipe skillnya juga ya. Terus juga di sini spesial keahliannya dia di bagian pertambangan bagusnya, karena di sini ada pertambangan sampai level SS. Jadi menurutku kalau hero tertentu sudah sampai talent SS untuk penambang, berarti dia ada bakat untuk jadi penambang. Mirip kayak Arthur lah bakatnya ini. Dan sebelum kita bahas skillnya, seperti biasa kita lihat talentnya. Dari sini kita bisa lihat talent pertama di core-nya. Ini biasa ya. Core talent itu ada 3, jadi 1, 2, 3. Ini adalah core talent yang dalam artian mengandung skill. Core talent pertama, skillnya itu adalah berupa pasif dan itu meningkatkan damage ya sebesar 6%. Jadi damage skill aktifnya ditingkatkan sampai 6%, lalu damage poisonnya ditingkatkan sampai 6%, dan ini juga masih bisa dilanjutkan, entahlah jadi nanti maksimalnya berapa. Ini hanya tampilan dasarnya saja, tapi kalau maksimalnya berapa gua nggak tahu. Intinya di sini yang bagus dari core pertamanya adalah peningkatan damage skill. Jadi sudah jelas ya, damage skill yang kita miliki itu bakalan ditingkatkan. Kalau dia tipikalnya poison gimana? Berarti sudah ditingkatkan lagi seperti itu ya. Dan di skill keduanya ini tipe common yang ada di core, itu adalah setiap 6 detik ketika kita menumpuk satu stack. Jadi di hero Sasa ini ada istilah stack nature marker. Jadi nature mark ini atau tanda mark dari nature ini bisa di stack sampai maksimal 10 ya. Dan kalau misalkan baru di stack 1 sampai seterusnya gitu, kita bisa lihat setiap 6 detik dari skill ini kita bakalan mendapatkan satu stack nature mark, dan ketika sampai ke stack kelima atau penumpukan yang kelima itu bakalan meningkatkan damage atau memberi damage
secara poison itu per detiknya 75. Sedangkan untuk stack yang ke-10, jadi kalau misalkan sudah ditumpuk sampai 10, itu bakalan memberikan damage burning sebesar faktor damage-nya untuk sekarang itu adalah 120 per 3 detik kayak gitu ya. Dan hasilnya ya lumayan. Kalau untuk dasarnya aja, kalau misalkan pakai hitungan kasar, itu ada penambahan damage kalau yang poison dia ditambahkan sebesar 225, sedangkan untuk yang burning dia penambahan damage-nya itu sebesar 360 gitu ya. Terus di sini core terakhir atau skill terakhirnya dia itu ketika skill aktif dari pasukan kita. Jadi pasukan kita melakukan suatu atau mengaktifkan skill aktifnya, maka kita akan mendapatkan 2 stagnatur. Jadi kalau misalkan di sini kita dapat 1 per setiap 6 detik. Kalau di core yang terakhir ini kita mendapatkan 2 stack terhitung dari seberapa sering skill aktif yang digunakan oleh hero Sasha ini. Dan seperti biasa ketika sudah ditumpuk, maka dia bakalan memberikan damage burning sebesar 270 dan itu hanya 1 kali. Terus juga dia bakalan memberikan damage poison 1 kali juga, tapi lebih ke healing. Jadi kayak adanya di sini adalah ketika targetnya ini terindikasi kena burning, berarti damage-nya dia bakalan diberikan damage 270. Sedangkan ketika targetnya ini kena poison atau kena status debuff poison, dia bakalan mendapatkan yang namanya faktor healing dan itu sebesar 27. Ini singkatnya mirip kayak skill Rage Leech ya, atau juga kalau bukan skill Rage Leech yang hampir mirip lagi itu adalah skill To Shaft ya, yang dari season 2 untuk Archer. Itu juga hampir mirip. Jadi kalau yang season 2 itu dia damage 100, damage 100, memberikan damage 1000 atau faktor healing sebesar 1000. Terus kalau misalkan yang reckless kan dia faktor healing, tapi kalau misalkan statusnya bukan kena ban dia bakalan ngasih peningkatan rek kayak gitu. Jadi cuma beda-beda tipis ya, alurnya ketika kena status apa dia dapat apa kayak gitu. Jadi kena status yang mana dia dapat apa juga. Ini tergantung targetnya, kena status debuffnya apa nih, baru kita lihat efeknya ke depannya kayak gimana, bergantung dengan jawabannya tadi. Kalau misalkan dia kenanya burning berarti faktor damage-nya atau kerusakannya yang ditingkatkan, tapi kalau misalkan terindikasinya dia malah kena status poison, maka kita yang mendapatkan healing. Dan ini yang menyebabkan si Sasa ini lebih identik menurut gua ya tukang healing sih. Dia ada skill yang membuatnya nggak perlu skill practice lagi atau hymn of life mungkin ya, kalau yang kayak di Archer itu di Archer di command. Lalu dari skillnya sendiri kita bisa lihat skillnya si Sasa ini adalah ya, kalau kita lihat versi awakeningnya, jadi ketika target ini terkena status debuff poison, maka dia bakalan memberikan damage secara kontinu yaitu sebesar 700. Jadi 700-nya selama 3 detik ya. Faktor damage-nya ketika si musuh ini sudah terkena debuff poison. Tapi
ketika dia mark naturnya kan dari tadi kita di core-nya sudah dibahas ada yang namanya nature mark. Nah, kalau misalkan di stack sampai 5, maka dia bakalan memberikan satu damage tambahan yang sebesar 900. Jadi yang tadi yang awalnya 700 kali 3 itu 2100, ditambah lagi dengan keadaan nature mark-nya berarti jadi 3000 damage-nya ya. Terus juga ketika nature mark-nya itu mencapai angka 10 stack ditumpuk 10 gitu ya, itu bakalan trigger atau memberikan suatu tambahan lagi efek, yaitu adalah life drain. Jadi mengkonversi 50% dari damage yang diberikan kepada musuh ya, 50% itu dikonversi sebagai faktor healing ke troops kalian, dan ini sangat besar sekali ya. Jadi bisa dibayangkan kalau damage-nya aja 3000 berarti 50%-nya adalah faktor damage di angka 1500, dan itu besar kan untuk sebuah yang namanya faktor healing. Makanya dia secara nggak langsung si Sasa ini memberikan peningkatan yang namanya heal. Jadi pasukannya identik dengan yang nge-heal itu digabungin sama si Gregory mungkin bagus juga dia kali ya. Entahlah, coba aja nanti kalian bagaimana. Karena kalau untuk gua pribadi, karena Archer terus nge-heal, kalau ke gua pribadi nggak begitu cocok, dikarenakan Archer terlalu banyak nge-heal itu malah kerugian gitu kalau untuk Archernya sendiri. Karena yang namanya nge-heal itu kan berarti pasukan yang luka ringan disembuhkan. Seharusnya dia luka ringan kalau misalkan kalah ya. Karena selalu disembuhkan. Jadi jumlah yang kritis dari pasukan kita malah makin banyak gitu. Jadi kalau untuk PvP malah kalau dia tipikalnya nge-heal kayak gini, untuk Archer sih gua nggak begitu suka ya. Ini versi gua sendiri. Oke, di skill keduanya yaitu adalah setiap 9 detik ya, untuk setiap satu pasukan yang kita kirim itu mendapatkan satu stack atau satu tumpukan untuk nature mark-nya, dan satu waktu untuk menghealing. Tuh healing lagi, jadi skill keduanya ngeheal lagi nih. Faktor healnya itu dimulai dari 250. Lalu ketika nature mark-nya itu sudah ditumpuk sampai 5, maka itu bakalan memberikan faktor damage sebesar 250 ke satu target ya. Ke target itu cukup satu kali ya. Tapi kalau misalkan stacknya udah di tingkat 15, jadi tadi udah 10, terus naik lagi nih stacknya sampai 15, maka itu membuat pasukan yang kita kirim mendapatkan start invasion. Invasion apa itu? Invasion itu adalah start dimana kita tidak bisa menerima serangan dasar, counter attack, atau skill damage yang aktif di turn itu atau di babak itu. Jadi kita bakalan dapat penghindaran secara bagus baik dalam basic attack-nya, counter attack-nya, atau damage skill-nya sendiri. Dan peluangnya bagaimana? Peluangnya itu di start dari 35%, dan masa berlakunya itu adalah 2 detik. Dan setelah itu, maka setelah si Sasha ini mendapatkan yang namanya start invasion, dia total stack yang tadi bakalan dihapus ya. Di total stack yang sudah dikumpulkan tadi itu bakalan dihapus dan diulang lagi untuk mulai menumpuk lagi gitu. Jadi itulah kalau dari Sasa sendiri. Dan hero Sasa ini
Cara mendapatkannya itu adalah dengan Viking Radiant. Jadi kalau misalkan Alf kemarin itu dengan Eternal, kalau untuk si Sasa itu lewat Viking Radiant. Jadi Sasa itu termasuk hero Viking Radiant ya. Dan kalau misalkan si Alf itu adalah hero yang ada di Wheel of Fortune. Lalu dari mulai season 4 ya sampai nanti di KVK 4 alurnya di Viking Rank itu pengubahannya jadi seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah hero-hero yang akan muncul di Viking Radiant-nya. Jadi buat kalian ya, misal nggak mau ngambil Sasa atau nanti kalian juga nggak mau ngambil Naya gitu ya dari season XX-nya, maka kalian bisa ikut berpartisipasi dan ngambil hero yang ada di sini salah satunya, entah itu Sheila Gerta, Yulmi, Helga, Roski, Leandra dan sebagainya. Itu kalau misalkan kalian tidak begitu tertarik dengan yang namanya hero versi XX-nya. Ya kalau gue pribadi sih gue nggak begitu butuh Sasa, jadi mungkin gue skip untuk sekedar unlock hero nya saja sih mungkin ya. Ya nggak tahu aja, nanti kita lihat ke depannya gimana. Cuman intinya ini ya cara untuk kalian yang ingin mendapatkan hero Sasa, yaitu dengan mengikuti yang namanya Viking Rank. Dan untuk Wheel of Fortune-nya ya, kalau misalkan kalian yang penyuka bocil atau si A, ini juga sama, kalian boleh menginvestasikannya dan mencari cara untuk nge-unlock saja. Dan seperti biasa di sini itu sangat-sangat sulit untuk mendapatkan XX universal ya. Karena di sini kalau misalkan kita lihat ya, eventnya sedikit mengerikan ya yang ada di Kingdom tua menurut gua. Mobius Peak-nya sendiri dia untuk rank pertamanya di sini kita bisa lihat skornya adalah di 100 putaran. Kalau misalkan untuk kalian yang ada di Kingdom baru atau di gua 100 putaran itu hampir kayak wow, mustahil banget ya. Karena di kita saja ngumpulin sampai skor 16 putaran aja itu udah kayak susah payah banget di Kingdom kita ya. Itu yang gue rasakan. Entah nanti kalau misalkan gue juga udah masuk ke season 4 apakah semudah itu untuk melihat yang namanya sampai skor 100 putaran ini yang ada di Mobius Peak. Jadi nggak heran kenapa Kingdom tua banyak yang ngeluh atau pemain yang ada di Kingdom tua itu berhijrah ke kingdom yang lebih muda. Mungkin salah satu alasannya adalah ini gitu. Ketika kita bersaing di event antar kingdom, ternyata poin untuk mendapatkan top rank 10 aja atau top rank 20 itu di angka yang dimana kalau di kingdom kita yang masih baru itu sudah jadi top ranknya ya, top rank satunya malah di angka 28, 30 itu masih normal di top rank 1. Tapi di sini sampai 100. Wow. Terus juga di event yang mana ya? Di sini ada event bisuarnya juga. Bisuarnya saja itu untuk rank utamanya itu udah 8.000 ya. Itu belum diakumulasi dengan yang namanya di Mobius Peak. Dapat skor 8.228 ya, berarti tinggal dia sudah top up makanya kalau kadet kuat versi zamannya yang Kingdom tua itu ada plus minusnya juga sih sebenarnya ya. Trapnya gue jamin pasti berlimpah banget ya, namanya peti-peti itu apalagi di trap para paus ini sendiri ya, itu udah pasti banyak banget kelebihannya. Tapi buat kalian yang ada di
kingdom tua dan tidak bersiap untuk yang namanya bersaing ya, menurut gua masuk top 30 aja kayaknya sulit banget. Ya nggak heran sih banyak yang bikin akun lagi di kingdom yang lebih muda. Itu pandangan sekilas dari event-event yang ada di sini. Di fullnya Trial of Conquest-nya juga di sini bisa dilihat. Ya ini untuk event-event yang ada di Kingdom 1. Di sini ada Shop Expedition. Ya ini mah untuk yang KVK ya. Oke. Itu aja yang bisa gue bagi untuk kalian kali ini, pembahasan tentang hero Sasha, hero Archer yang akan muncul di season keempat. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe-nya, serta share ke teman-teman kalian biar sama-sama tahu. Mungkin ada teman kalian yang lebih memilih untuk berinvestasi di Sasha. Tapi menurut gua adalah hati-hati dalam berinvestasi mulai dari season 4 karena banyaknya faktor yang mempengaruhi. Kalau misalkan perlu ya nggak apa-apa, kalian sambil nunggu lihat, pantau apakah nanti ke depannya ada hero season SX yang selanjutnya untuk role kalian yang lebih baik. Oke, salam Viking dan bye.